Assalamualaikum. Di sini saya akan membahas tentang materi COVID-19. Langsung saja poin pertama. Coronavirus atau disebut juga dengan virus corona merupakan keluarga besar virus yang mengakibatkan terjadinya infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Namun, beberapa jenis virus corona juga bisa menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV, Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV, dan pneumonia. Sampai saat ini, terdapat 7 jenis coronavirus. Yang pertama, H-CoV-229E, yang kedua H-CoV-OC43, yang ketiga H-CoV-NL63, yang keempat H-CoV-NKU1, yang kelima MERS-CoV atau Sindrom Pernapasan Timur Tengah, yang keenam SARS-CoV yang menyebabkan sindrom pernapasan akut. Yang ketujuh, COVID-19 atau novel coronavirus menjadi penyebab wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya mulai Januari 2020. Indonesia sendiri mengumumkan adanya kasus COVID-19 dari Maret 2020 lalu. Poin kedua, faktor risiko infeksi coronavirus. Siapa saja dapat terinfeksi virus corona, akan tetapi bayi dan anak kecil serta orang dengan kekebalan tubuh yang lemah lebih rentan terhadap serangan virus ini. Selain itu, kondisi musim juga mungkin berpengaruh. Contohnya, di Amerika Serikat, infeksi virus corona lebih umum terjadi pada musim gugur dan musim dingin. Lalu, seseorang yang tinggal atau berkunjung ke daerah atau negara yang rawan virus corona juga beresiko terserang penyakit ini. Misalnya, berkunjung ke Tiongkok, khususnya kota Wuhan, yang pernah menjadi wabah COVID-19 yang bermulai pada Desember 2019. Selanjutnya, poin yang ketiga, penyebab infeksi coronavirus. Infeksi coronavirus disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Kebanyakan virus corona menyebar melalui 1. Percikan air liur pengidap, seperti batuk dan bersin. 2. Menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi. 3. Menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. 4. Tinja atau fases. Khusus untuk COVID-19, masa inkubasi belum diketahui secara pasti, namun rata-rata gejala timbul antara 2-14 hari setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh. Awalnya, virus corona jenis COVID-19 diduga bersumber dari hewan, termasuk unta, kucing, kelelawar, dan seterusnya. Sebenarnya, virus ini jarang sekali berevolusi dan menginfeksi manusia atau menyebar ke individu lainnya. Namun, kasus di Tiongkok kini menjadi bukti nyata jika virus ini menyebar dari hewan ke manusia. Bahkan, kini penularannya bisa dari manusia ke manusia. Poin yang keempat, gejala infeksi coronavirus. Virus corona bisa menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya. Gejala yang muncul ini bergantung pada jenis virus yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi.
Berikut beberapa ciri-ciri awal corona. A. Hidung beringus. B. Sakit kepala. C. Batuk. D. Sakit tenggorokan. E. Demam. F. Merasa tidak enak badan. G. Hilangnya kemampuan indera perasa dan penciuman. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia yang disebabkan oleh COVID-19, yang mengakibatkan gejala seperti demam yang mungkin cukup tinggi bila pengidap pneumonia, batuk dengan lendir, dan sesak napas. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya, orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah, bayi, dan lansia. Lanjut, poin yang kelima. Diagnosis infeksi coronavirus. Untuk mendiagnosis infeksi virus corona, dokter akan mengawali dengan anamnesis atau wawancara medis. Dokter akan menanyakan gejala atau keluhan yang dialami. Selain itu, dokter juga akan melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan darah untuk membantu menegakkan diagnosis. Dokter mungkin juga akan melakukan tes dahak, mengambil sampel dari tenggorokan, atau spesimen pernapasan lainnya. Untuk kasus infeksi coronavirus, dokter akan melakukan swab tenggorokan, BPL, fungsi hepar, fungsi ginjal, dan PJT atau CRP. Lanjut, poin ke-6, pengobatan infeksi coronavirus. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk meredakan gejala infeksi virus corona. Contohnya, 1. Minum obat yang dijual bebas untuk mengurangi rasa sakit, demam, dan batuk. Namun, jangan berikan aspirin pada anak-anak. 2. Gunakan pelembab ruangan atau mandi air panas untuk membantu meredakan sakit tenggorokan dan batuk. 3. Perbanyak istirahat. 4. Perbanyak asupan cairan tubuh. Khusus untuk virus corona yang menyebabkan penyakit serius seperti SARS, MERS, atau infeksi COVID-19, penanganannya akan disesuaikan dengan penyakit yang diidap dan kondisi pasien. Jika terinfeksi novel coronavirus, dokter akan merujuk ke RS rujukan yang telah ditunjuk oleh Dinas Kesehatan setempat. Bila tidak bisa dirujuk karena beberapa alasan, dokter akan melakukan isolasi, serial foto toraks sesuai indikasi, terapi simptomatik, terapi cairan, ventilator mekanik, atau bila ada disertai infeksi bakteri, dapat diberikan antibiotik. Selanjutnya, poin ke-7 atau poin yang terakhir, yaitu langkah mencegah penularan virus corona. Pertama, mencuci tangan dengan benar, dengan air mengalir dan sabun, setidaknya selama 20 detik. Yang kedua, menggunakan masker. Ada 2 tipe masker untuk mencegah penularan virus corona, yaitu masker bedah dan masker N95 untuk petugas medis yang merawat pasien COVID-19. Yang ketiga, menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan sehat seperti sayuran dan buah-buahan, serta makanan berprotein seperti telur, ikan, dan daging tanpa lemak. Yang keempat, menerapkan physical distancing dan isolasi mandiri.
untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona dengan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Yang kelima, membersihkan rumah dan melakukan disinfeksi secara rutin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Stay safe and stay healthy.